tambang ilegal di Sumatera Selatan yang menyebabkan kerusakan lingkungan di Sumsel. Itulah topik perbincangan kami di Liputan Metropolis Siang untuk edisi kali ini. Dan untuk membahas semakin maraknya aktivitas tambang ilegal di Sumsel, lalu seberapa besar dampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkan akibat aktivitas pertambangan ilegal tersebut, saat ini kita telah terhubung melalui sambungan virtual bersama dengan Kepala Divisi Kampanye Walhi Sumatera Selatan, ada Bang Febrian Putra Syofa. Assalamualaikum, selamat siang Bang Febri. Halo. Baik, pemirsa, kami masih akan mencoba ya untuk terhubung bersama dengan Walhi Sumatera Selatan terkait dengan semakin maraknya pertambangan ilegal yang ada di Sumatera Selatan ini, seperti apa menyebabkan kerusakan atau dampak kerusakan lingkungan yang terjadi. Kami akan membahasnya lebih dalam secara komprehensif ya mengenai hal tersebut. Namun kita coba beralih ke informasi selanjutnya terlebih dahulu, atau sudah tersambung? Baik. Halo, assalamualaikum. Selamat siang Bang Febri. Ya, selamat siang. Baik, Bang Febri sudah tersambung ya, tadi kita terputus. Bang Febri, sebelumnya terima kasih sudah bergabung bersama kami di Liputan Metropolis Siang. Kita coba memulai perbincangan Bang Febri. Tadi ada satu paket berita yang saya sajikan ya, terkait dengan ini mengenai adanya aktivitas tambang ilegal yang juga diinstruksikan oleh Gubernur Sumsel Herman Deru ya, untuk bagaimana caranya ini supaya ditekan oleh kepala daerah. Nah, dari mengawali perbincangan, mungkin Anda bisa menjelaskan terlebih dahulu ya, dari tanggapan dari Walhi Sumsel atau pandangan dan pengamatannya seperti apa menanggapi maraknya aktivitas tambang yang ada di Sumsel ini, Bang Febri. Ya, sebelum ke situ dulu, kami sebagai Walhi Sumatera Selatan melihat kalau melihat pertambangan yang ada di Sumatera Selatan ini sangat merugikan masyarakat dan lingkungan. Karena salah satu pengawasan terhadap lingkungan itu sangat lemah. Sehingga wajar ketika misalnya yang legal saja itu menghasilkan kerusakan lingkungan, maka apalagi yang tidak dapat izin. Nah, maka seperti misalnya di Kabupaten Muba itu dalam kajian Walhi Sumatera Selatan tahun lalu, kurang lebih kerugian negara terhadap ledakan sumur minyak ini kurang lebih ada kerugian 49 triliun. Artinya negara kehilangan uang gara-gara untuk pemulihan lingkungan itu sendiri. Nah, belum lagi kita lihat di sektor-sektor pertambangan batubara yang lainnya. Di Sumatera Selatan misalnya ada 120 iup pertambangan batubara yang itu menghancurkan lingkungan dan mengancam kesehatan dan keselamatan warga di sekitar pertambangan. Kenapa? Karena masyarakat di sekitar pertambangan batubara maupun pertambangan minyak dan gas ini pasti sumber airnya itu rusak, sehingga mereka akan terjadi yang namanya menjadi konsumtif, selalu membeli air mineral. Dan Bang Febri, ya. Bang Febri, ditahan terlebih dahulu ya. Mungkin sebelum lebih jauh ya, saya ingin kembali lagi tadi. Bang Febri tadi menyatakan bahwa ada banyak sekali begitu ya pertambangan ini yang legal dan juga ilegal. Yang legal saja kata Bang Febri masih merusak lingkungan, apalagi yang ilegal. Lalu solusi konkret apa yang ditawarkan oleh Walhi agar pertambangan ini tidak merusak lingkungan, Bang Febri? Ya, sebenarnya kan itu tadi. Kalau kita mengacu instrumen misalnya Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang dimana itu ada soal AMDAL, alias analisis mengenai dampak lingkungan. Nah, setiap perusahaan itu pasti memiliki yang namanya dokumen AMDAL. Nah, dokumen AMDAL inilah yang menjadi instrumen bagaimana kita melihat apakah aktivitas perusahaan itu sudah sesuai dengan apa yang sudah mereka komitmenkan. Karena mereka misalnya melakukan pemulihan, mereka melakukan monitoring, dan itu negara yang harus serius melihat apakah si perusahaan A, B, C, D ini sudah sesuai dengan prosedur, apakah tidak melanggar apa yang sudah mereka lakukan, misalnya bagaimana upaya dalam pemulihan, bagaimana upaya untuk mengatasi permasalahan lingkungan. Ketika itu tidak dijalankan, maka negara seharusnya atau pemerintah seharusnya melakukan penegakan hukum atau pencabutan, tapi tepatnya pencabutan izin. Sehingga perusahaan-perusahaan yang lain ini tidak dapat atau tidak berani untuk melakukan
pengerusakan lingkungan. Nah, dari data yang Walhi miliki, apakah ada contoh, misalnya nggak apa-apa kita apresiasi, adakah pertambangan di Sumatera Selatan yang legal, yang sudah memiliki AMDAL yang baik begitu, sudah melakukan AMDAL, sehingga ini bisa dikatakan tidak merusak lingkungan? Adakah contohnya, Bang Febri? Iya, kalau dilihat bahwa mereka punya dokumen AMDAL, ya ada. Cuman apakah sesuai dan berjalan sesuai dengan dokumen AMDAL itu, ya kami tidak yakin, karena kami tidak menemukan pertambangan-pertambangan yang ada di Sumatera Selatan ini dapat mengembalikan rona awal. Karena salah satunya reklamasi saja. Kalau kita bicara soal pasca tambang yang seharusnya itu dipulihkan kembali itu hanya berupa fungsi. Yang sebelumnya itu perbukitan, itu bisa menjadi danau, bisa menjadi kolam, yang itu sangat berbahaya dibandingkan fungsi dari sebelumnya, yang dimana fungsi dari bukit dan pergunungan itu ya salah satunya sebagai daerah penyangga, Baik. daerah resapan air, sehingga itu tidak akan tergantikan, karena ketika terjadinya pertambangan artinya daya tampung dan daya lingkungan, daya tampung dan daya tampung itu akan rusak. Nah, disitulah negara seharusnya melihat ketika kehati-hatian dalam memberikan izin. Jangan sampai izin-izin yang diberikan itu dapat merusak lingkungan hidup dan menyengsarakan masyarakat di sekitar Baik. pertambangan itu sendiri. Kalau tidak ada di Sumsel yang bisa Anda berikan contoh nyata begitu, ada di Indonesia mungkin, Bang Febri, ada? Salah satu contoh tambang yang benar-benar menurut Anda cukup baik begitu AMDAL-nya, sehingga tidak merusak lingkungan yang ada di situ. Ya, itu dari sejauh ini kami Walhi Sumatera Selatan maupun Walhi Nasional itu tidak pernah menemukan Baik. pertambangan yang baik. Baik. Karena Nah, dari bentuk pertambangan itu saja itu adalah bentuk industri ekstraktif, yang dimana industri ekstraktif itu rakus lahan dan rakus air, dan sehingga ruang daya tampung dan daya dukung lingkungan itu ketika dilakukan pertambangan akan terjadi kerusakan. Oke. Tadi Anda juga menyatakan ya ada banyak sekali kerugian negara seperti yang terjadi di Muba begitu ya. Lebih hampir 40 berapa triliun tadi Anda sebutkan. 49 triliun. 49 triliun rupiah kerugian negara aktivitas tambang ilegal yang banyak sumber-sumber terbakar itu. Nah, ini kan seperti menjamur begitu ya. Setiap tahun saya juga membaca beritanya, udah bertahun-tahun di sini juga beritanya seperti itu terus begitu. Apa kira-kira menurut Anda yang harus dilakukan oleh pemerintah agar hal-hal ini tidak akan terjadi lagi ke depannya, Bang Febri? Iya, ini kan sebenarnya kalau kita bicara soal balik lagi, sebenarnya masyarakat ini kan ujungnya muaranya ini soal ekonomi, yang dimana situasi hari ini pemerintah kita lebih mencenderungkan atau lebih melihat bagaimana praktek pengolahan sumber daya alam itu lebih ekstraktif. Nah, sedangkan kalau kita lihat dari kultur corak atau budaya masyarakat Sumatera Selatan itu kan berburu dan meramu, yang dimana misalnya berkebun, berladang itu adalah nilai-nilai kearifan lokal yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat itu sendiri. Nah, cuman negara ini tidak memfasilitasi, negara tidak memberi infrastruktur yang komprehensif terhadap apa yang dimiliki oleh sumber daya alam atau apa yang dikelola terlebih dahulu oleh masyarakat Sumatera Selatan. Justru negara lebih memfasilitasi pertambangan-pertambangan seperti ini. Artinya kalau negara memang serius dalam artian menghilangkan atau mengurangi kerusakan lingkungan hidup, maka cara hidup ataupun kultur yang ada di masyarakat dari bertani dan berkebun berubah menjadi menambang, itu harus dipulihkan dengan cara itu tadi, kembalikan tanah-tanah rakyat, kembalikan bagaimana masyarakat itu mengelola sumber daya alam itu dengan kearifan lokal. Sehingga pertambangan yang ada, misalnya pertambangan batu bara maupun pertambangan minyak, itu tidak menjadi pilihan. Nah, Bang Febri, ini ya, dari data yang Anda miliki bersama Walhi Sumsel, berapa Bang jumlah tambang ilegal yang ada di Sumsel ini Bang? Mungkin Anda punya datanya ya, di kabupaten mana saja yang mendominasi kegiatan tersebut? Selain minyak, tadi juga ada batu bara, Bang Febri. Kalau di Sumatera Selatan, ini ada dua kabupaten yang terjadi pertambangan ilegal,
Ya, di Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten Muba. Kalau di Kabupaten Muara Enim itu sekitar ada 43 titik pertambangan batu bara ilegal. Nah, sedangkan kalau di Muba itu terakhir 2024 kemarin, pasca Walhi melakukan kajian investigatif itu yang menghasilkan 49 triliun kerugian negara, itu kurang lebih ada 10.000 sumur yang ada di Kabupaten Wow. Muba, itu tambang-tambang ilegal. 10.000 Bang ya, banyak sekali ya Ya, di sumur ilegal yang ada di sana di Muba. Sedangkan batu bara tadi ada 47 titik tadi Anda sebutkan ya. iya, Ada iya. tambang batu bara ilegal juga di batu bara, tambang batu bara ilegal yang ada di sana. Nah, kalau kita runut lagi Bang, ini mengapa hal ini agak sulit sekali begitu? Sekali lagi ya, dan sepertinya ini makin banyak dan makin menjamur begitu tambang-tambang ilegal ini. Nah, mungkin dari Walhi sudah memiliki kajian khusus, mungkin pernah duduk diskusi bersama pemerintah. Mengapa sulit sekali untuk diberantas ini, Bang? Ya, kan sebenarnya negara sini sebenarnya harus itu tadi serius dalam artian melindungi sumber daya alam, dalam misalnya melakukan eh, penegakan hukum terhadap aktivitas-aktivitas pertambangan yang ilegal. Nah, cuman saat ini terjadi yang namanya pembiaran terhadap sumber kerusakan dan kehancuran sumber daya alam, sehingga eh, pertambang sehingga angka-angka atau jumlah tambang-tambang ilegal ini akan semakin meningkat. Nah, apalagi kalau saat ini narasi pemerintah akan melegalkan tambang-tambang yang sebelumnya itu ilegal. Itu kan lucu seharusnya. Seharusnya Ya, benahi dulu infrastrukturnya atau benahi dulu tata kelola sumber daya alamnya, baru kita bicara ke depan. Jangan bicara soal asas keterlanjuran gara-gara eh, yang dulu ilegal sehingga harus diilegalkan. baik, baik. Artinya dari Walhi sendiri sebenarnya tidak mempermasalahkan ya ada aktivitas tambang selama itu tidak merusak lingkungan. Boleh saya garis bawahi seperti itu, Bang Febri? Ya, Ya, artinya tinggal keseriusan. justru tidak bukan begitu, Bang. Justru kalau Oke. kami melihat seluruh bentuk apapun pertambangan itu akan menghasilkan yang namanya kerusakan lingkungan hidup. Jadi Nah, artinya Walhi menginginkan. seharusnya negara itu memfasilitasi bagaimana corak budaya pertanian masyarakat yang ada atau kultur masyarakat di Sumatera Selatan yang bertani, berladang, berkebun, itulah yang harus difasilitasi. Baik. Bagaimana infrastruktur itu dibangun, bagaimana meningkatkan komoditi, bagaimana menghasilkan teknologi-teknologi pertanian, itu yang seharusnya mereka lakukan, bukan Baik, baik. justru memberikan pertambangan-pertambangan ini infrastruktur yang skala besar, sehingga corak budaya akan bergeser yang dari sebelumnya bertani, berladang, berkebun menjadi Menjadi. penambang. Ya, ya itu karena mengingat bahwa mungkin dari sisi ya nominal yang didapatkan mungkin juga jauh lebih besar ya sehingga banyak yang beralih ke sana mungkin seperti itu ya Bang Febri ya. Betul. Bang Febri Betul. sayangnya durasi kita terbatas ya di akhir perbincangan ini mungkin Bang Febri ada yang ingin disampaikan sekali lagi ya khususnya untuk para penambang-penambang ilegal dan juga yang legal juga agar bisa sama-sama menjaga lingkungan yang diinginkan oleh Walhi Sumsel dan juga kepada Ya. pemerintah. Silakan Bang, pada kesempatan ini Ya, bisa disampaikan. kalau Silakan. Walhi selalu melihat dalam konteks permasalahan ini, kalau kita mencari siapa yang betul dan siapa yang salah itu tidak akan ketemu ujungnya. Tapi kalau kita mencari siapa yang harus bertanggung jawab pada permasalahan ini, ya tentu pemerintah. Pemerintah lah yang seharusnya itu serius dalam melakukan uh, penjaga terhadap pemulihan dan kerusakan lingkungan itu tidak terjadi, sehingga negara itu seharusnya lebih memfasilitasi masyarakat untuk berkebun, bertani, berladang, sehingga kedaulatan terhadap tanah, kedaulatan terhadap lingkungan itu terjaga, bukan justru sebaliknya negara memberikan pertambangan-pertambangan, memberikan karpet merah terhadap pertambangan. Nah, sedangkan pertambangan itulah yang akan mensengsarakan, sehingga yang akan menunggu ledakan atau bom kerusakan dan kehancuran lingkungan hidup. Maka dari itu kami mendorong seharusnya pemerintah lebih fokus terhadap petani, lebih fokus terhadap bagaimana perkebunan dan petani itu disejahterakan lewat infrastruktur yang seharusnya dibangun oleh negara. Jadi hilirisasinya itu lebih ke hilirisasi produk pertanian, bukan hilirisasi dari produk pertambangan. Sehingga kerusakan dan kehancuran lingkungan hidup ini tidak akan terjadi di Sumatera Selatan. Kalau situasi hari ini Sumatera Selatan sangat krisis. Sehingga
kita haruslah bahu-membahu memastikan bahwa kedaulatan terhadap lingkungan ini sampai untuk generasi yang akan mendatang. Baik, untuk pemerintah sendiri ada pesan khusus yang menyaksikan tayangan Ya, kita? tadi jangan memberikan izin, apalagi kalau narasinya, kalau kami melihat ini tambang-tambang ilegal yang ada di Muba ini akan menjadi legal. Nah, itu sangat keliru kalau Walhi melihatnya itu, karena ya seharusnya negara itu sudah fokus saja terhadap penegakan hukum dan tidak memberikan izin pertambangan. Baik, Justru harus memberikan tanah terhadap rakyat. baik, baik. Kami garis bawahi. Kadif Kampanye Walhi Sumatera Selatan, Bang Febrian Putra Sofa. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Liputan Metropolis yang untuk pandangan dan perspektifnya ya di Liputan Metropolis yang. Semoga sukses dan sehat selalu.